Ya, halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar lagi buat binary setiap hari bersama saya Kokoriko. Oke, hari ini kita akan melanjutkan double layer protection series, video double layer protection series. Kemarin teman-teman sudah belajar menerapkan double layer protection di kontrak over, kontrak under, digit over, digit under maksudnya, higher, lower. Nah, sekarang kita akan coba menerapkan double layer protection di kontrak no touch atau does not touch gitu ya. Ada yang nyebutnya TNT. TNT kan touch, no touch gitu ya. Intinya, supaya permudah, kita langsung ke smart tradernya Deriv ya. Oke, untuk lebih mempermudah, kita akan aplikasikan di smart tradernya Deriv ya, teman-teman ya. Smart tradernya Deriv. Ini saya aktifkan dulu apa namanya? VPN ya, Anonymous. Lalu saya buka smart trader. Nah, oke, gini teman-teman, kita akan memodifikasi robot yang kemarin ya. Robot yang kemarin, jadi bagi teman-teman yang belum nonton atau belum download, silahkan download dulu di link kanan atas saya sertakan. Ini saya sudah download robotnya. Kemarin itu terakhir di higher 5.7, 10.5. Oke, robot yang ini ya, higher ini. Nah, ini kan di volatility 100. Ini teman-teman bebas ganti setting berapa marketnya. Kita ambil contoh di volatility 100 lagi ya. Nih, saya ke smart trader, saya ganti marketnya jadi volatility 100. Teman-teman buka kontraknya, di sini ada rise fall, ada higher lower, ada touch not touch, and between, stay between, Asians, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini sampai only up, only downs. Oke. Nah, sekarang kita akan coba menerapkan double layer protection di touch no touch ya, teman-teman ya. Kita klik kontraknya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, touch no touch itu adalah kontrak yang nih penjelasannya ini. Misalnya kita start di sini. Kita setting barrier offsetnya jaraknya sekian nih. Nah, jika dalam satu waktu itu ternyata akhirnya dia menyentuh touch, berarti kita win. Tapi kalau kita prediksi tidak menyentuh, seperti ini contohnya, tidak menyentuh, tidak sampai ke sini, kita win. Otomatis kalau kita pilih touch, di sini kita loss. Di sini kita pilih does not touch atau no touch, ya kita loss di sini. Ternyata kan soalnya touch gitu. Oke, menyentuh atau tidak menyentuh, intinya gitu ya teman-teman ya. Nah, durationnya minimal 5 ticks. Sama kayak higher lower kemarin ya. Higher lower 5 tick nih. Ya, 5 tick, minimal 5 tick. Oke, stacknya 1 untuk mempermudah penghitungannya ya. Nah, teman-teman lihat di sini. Anggaplah sekarang kita mau no touch dulu ya, yang bawah ini ya teman-teman ya, no touch. Kita setting nih teman-teman. Di sini kan this contract offers no return, karena ininya kebesaran. Coba kita ganti misalnya setengahnya 13 mungkin ya. 13 barrier offsetnya. 6%, returnnya 6% nih teman-teman. 6%. Oke, sekali lagi saya ingatkan ya, prinsip double layer protection. Prinsip double layer protection adalah layer pertama, proteksi pertama adalah menerapkan virtual loss untuk mengurangi level loss, apalagi ketika menggunakan martingale. Oke. Nah, proteksi kedua, layer kedua adalah memindahkan ke kontrak saat marti. Kita harus memindahkan ke kontrak yang lebih besar probabilitas winnya. Oke. Jadi kita harus temukan dulu kontrak 1, kontrak 2. Kontrak 1 artinya kontrak sebelum marti, kontrak kedua adalah kontrak setelah marti. Kontrak 1 misalnya gini ya. Ini kan no touch di volatility 100 ya.
100. Kita sebut kontrak 1. Kontrak 1 dia butuh barrier offset. Nah, kita sebut barrier 1 ya. Barrier 1. Kontrak 2 kita butuh barrier 2. Barrier 2. Oke, begini ya. Nah, kita cari kontrak 1 dulu. Kontrak 1 adalah kontrak sebelum marti. Artinya yang presentase return profitnya lebih besar, meskipun kita dapat probabilitas winnya lebih kecil. Oke. Jadi misalnya saya targetnya di sini saya cari yang 20% return profitnya. Barrier 2 saya cari kontrak yang return profit itu hanya 10%. Oke. Saya ulangi lagi ya. Kenapa 20%? Karena di barrier 1 saya kan belum arti nih. Saya lebih mementingkan oke lah return profitnya yang lebih besar 20%. Tapi probabilitas winnya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Oke. Sedangkan kontrak 2 jika terjadi loss di sini di kontrak 1, artinya kan saya sedang martingale ya. Martingale itu paling dakdikdukduer adalah ketika loss berturut. Nah, intinya kita harus cari kontrak yang sesegera mungkin tutup dengan win ya. Artinya saya ingin probabilitas winnya bertambah dari kontrak 1. Kontrak 1 ini probabilitas winnya hanya 80%. Anggaplah begitu ya. Ini return profit ya teman-teman ya, bukan probabilitas win. Nah, sedangkan kontrak 2 ini probabilitas winnya saya pengen 90% teman-teman. Yang tadinya 80% naik jadi 90%. Meskipun return profitnya jadi 10% turun. It's okay. Karena saya lebih mementingkan cepet close win dulu. Ya, itu kan intinya martingale. Gitu. Oke, berarti kita cari barrier yang 20% dan cari barrier yang return profitnya 10%. Seperti ini. Ini returnnya 6% nih teman-teman. Kalau teman-teman oke dengan angka ini silakan. Cuma di dalam contoh ini kita gunakan ini ya, 20 sama 10 ya. Nah, ini return profit 6%, ini kecil kan, lebih kecil lagi kan ya daripada target kita. Tapi probabilitas winnya lebih besar teman-teman. Jadi teman-teman silakan pertimbangkan. Misalnya saya setting 12, dapat berapa returnnya? 9. Kalau 11 12%. Berarti 11,5. Kalau barrier offsetnya 11,5, 10%. Kalau 0,6 coba iseng ya, 11,6. 10%. Semakin jauh semakin bagus, 11,7. Masih 10%, 11,8. 9. Oke, saya pakai 11,7 ya teman-teman ya. Ya, 11,7. Bariernya 11,7. Nih, barrier 2 ya. 11,7. Anggaplah sekarang saya touch plus dulu ya. Touch plus artinya no touch plus. Artinya bariernya itu ke atas, nambah ke atas, plus 11,7. Sekarang kita cari barrier yang ini plus berapa? Ini kan plus berapa? Yang return profitnya 20%. Oke. Berarti ini kita turunin lagi ya, misalnya 9. Oh, 22%. Saya naikin lagi 9,5. 19%, saya turunin 9,4. Lihat di sini ya, returnnya 19%, 9,3. 20%. Oke, kita pakai angka 9,3 nih teman-teman. 9,3. Oke, kita sudah dapat bariernya. Barrier pertama 9,3, barrier kedua kita naikkan jadi 11,7. Nah, simpelnya gini. No touch itu karena tidak tersentuh ya. Pertama kita setting plus 9,3. Di sini starting, di sini plus 9,3 kan, plus itu kan naik ya di atasnya. Saya berharap tidak menyentuh ini. Oke. Ternyata kesentuh, ternyata kesentuh.
Di kontrak keduanya, saya naikkan lagi bariernya, saya lebarkan lagi 11,7, berharap tidak kesentuh. Itu gunanya teman-teman. Jadi melebarkan jarak bariernya, ya. Itu layer proteksi 2-nya. Begitu. Dari 20% ke 10%, atau probabilitasnya dari 80 ke 90. Kalau teman-teman nggak cukup misalnya, oh saya maunya probabilitas win-nya yang di kontrak 1 80%, di kontrak 2 95%. Ya silakan teman-teman. Ini teman-teman turunkan sekitar jadi 5% di sini. 5%. Ya, cari barrier offset yang baru lagi di sini berapa. Gitu. Oke. Atau saya mau di sini jangan 20%. Saya mau 40%. Boleh teman-teman. Cari barrier offset yang tepat. Teman-teman kecilkan lagi bariernya sehingga dapat return profit yang lebih besar, tapi probabilitas win-nya jadi lebih kecil. Oke. Lalu di sini teman-teman setting mau 10% atau berapa persen untuk kontrak keduanya. Gitu. Kita balik lagi ke rule awal, kesepakatan awal kita, contoh rule awal di sini ya. Oke, 9,3 11,7. Kita close ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman cari bariernya itu testingnya di Smart Trader kayak tadi caranya. Ini volatility 100, trade type-nya ganti jadi touch no touch yang ini. Ini saya zoom in dulu. Up down jadi touch no touch. Nah, touch no touch. Di sini saya pilih no touch ya, no touch. Ini teman-teman langsung ke sini. Kita di contoh kali ini pakai no touch yang bariernya plus ya teman-teman ya, artinya di atas. Sama nggak dengan di bawah? Sama, cuma teman-teman tinggal ganti sini minus. Nah, tinggal ganti minus dua-duanya, teman-teman tinggal ganti sini offset plus jadi offset minus gitu. Itu sama ya. Jadi mungkin teman-teman boleh tambahkan satu filter lagi. Teman-teman lihat chart, misalnya chartnya sedang ke atas ya, trennya sedang ke atas. Oh, berarti no touch bawah misalnya, berarti no touch minus. Atau trennya sedang ke bawah, berarti no touch plus. Seperti itu ya. Itu kalau teman-teman mau tambahkan filter lagi, filter trend misalnya. Kasih tahu robotnya trennya, cara mendapatkan trennya gimana. Soalnya bot itu kan sebenarnya harus dikasih tahu dulu hitungannya, bukan kita kasih tahu robot kalau tren atas maka lakukan ini. Ya, tren atas itu seperti apa? Bot nggak tahu tren atas. Tren ke atas itu bot nggak tahu ya. Bot taunya menghitung. Jika dihitung, oh, ternyata hasilnya sekian, ya berarti itu tren atas. Jadi sebelum tahu tren atas harus tahu hitungannya dulu. Begitu. Kita kembalikan ini ke offset plus. Oke. Nah, barrier offset di sini, barrier yang pertama 9.3. Kita setting nih 9.3 ya, barrier offset yang di sini, barrier offset awal. Lalu kita cukup ganti di sini. Jika win, barrier offsetnya berapa? Jika loss, barrier offsetnya berapa? Ya, jika win kita mau kembali ke kontrak 1 yang artinya barriernya harus 9,3. Balik lagi 9,3. Oke. Jika loss, saya ingin Marti. Kalau Marti, saya pindah di kontrak 2 yang bariernya lebih lebar adalah 11,7. Saya setting di sini 11,7. Oke, selesai teman-teman. Mudah ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya hanya cukup memodifikasi robot yang kemarin. Volatility-nya tetap. Ini kita ganti touch no touch, yang kontrak type-nya jadi no touch. Barrier offsetnya diisikan dengan barrier pertama. Lalu di sini jangan lupa offsetnya plus atau minus, terserah teman-teman. Nah, di sini barrier offset setelah win 9,3, barrier offset setelah loss 11,7. Harus gak 9,3 sama 11,7? Enggak teman-teman. Ini contoh doang, contoh. Bagaimana cara kita mendapatkan tadi ini, teman-teman bisa lihat di awal video tadi ya. Nah, barrier 1, barrier 2, tingkatnya 20%, 10%. Teman-teman boleh modifikasi sesuai keinginan teman-teman. Oke, sekarang coba kita running teman-teman, untuk tahu layer keduanya sudah berjalan atau belum gitu ya. Artinya
bariernya dari 9,3, kalau loss harus berpindah ke 11,7. Kita testing, teman-teman lihat di kanan bawah biasa muncul notifikasi. Nah ini kan plus 9,3, artinya ini belum marti nih teman-teman. Ya kan di awal, masih awal kita setting 9,3 tadi. Ini win, artinya dia masih di kontrak 1. Kalau win kontrak 1 kan di sini masih win ya, kontrak 1 9,3. Nah keuntungannya berapa? 20%, sesuai yang kita setting tadi teman-teman. Sesuai yang kita cari di Smart Trader, sesuai yang kita testing di Smart Trader. Nah ini masih win 0,2, masih win. Kalau masih win, dia bariernya ini masih plus 9,3 ya, plus 9,3. Kita tunggu sampai dia loss ya, biar terbukti berapa, 11,7. Nah ini loss teman-teman, dia sekarang saatnya marti nih. Saatnya marti, dia harusnya pindah ke barrier plus 11,7. Teman-teman perhatikan kanan bawah. Oke, nih plus 11,7. Kalau win balik, kalau loss tetap marti. Gitu ya teman-teman ya. Barriernya tetap berarti. Kita lihat di sini. Nah ini win, teman-teman lihat ternyata persentase profitnya menurun. Yang tadi 20%, 1 jadi 0,2 nih, 20% kan, 12 jadi 1,15. Kita setting tadi sekitar 10%, ternyata ini sekitar 9-10% nih teman-teman ya. Gunanya untuk memperbesar probabilitas win ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini nih, ini kan 9,3. Nah, dia loss di sini ya. Dia berubah jadi plus 11,7. Karena win dia balik lagi ke plus 9,3. Oke, sudah berhasil ya proteksi keduanya. Saya stop dulu. Dia udah terlanjur buy, kita tungguin. Saya udah terlanjur stop ini ya. Jadi kalau dia loss, dia nggak akan running lagi sih. Udah terlanjur ke klik. Oke, sudah jalan proteksi keduanya. Kita sudah siapkan proteksi keduanya. Saya close. Oh ya, untuk ini saya mengajarkan membuat proteksinya teman-teman ya, bukan rule-nya. Karena di sini hampir nggak ada rule-nya. Rule-nya hanya saat detik keberapa ya open, saat detik keberapa open. Jadi rule-nya silakan kombinasikan dengan rule yang teman-teman punya ya. Entah taruh di define trade option atau di rule 2. Nah, itu bebas. Oke, teman-teman. Itu bebas rule-nya. Tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah bagaimana cara menerapkan layer proteksi keduanya. Sekarang kita akan kombinasikan dengan layer proteksi pertama, yaitu virtual loss. Ya, biar lebih aman, banyak multi layer protectionnya. Kita save dulu. Kita save dulu di sini. Kita berikan nama ya. No touch. Kita kasih ini aja 9,3 11,7. 9,3 11,7. 9.3 and 11.7. Protection based on seconds. Oke, kita save. Nah, sekarang kita akan terapkan kombinasikan dengan proteksi pertama, virtual loss. Virtual loss ini lagi-lagi saya ingatkan, silakan teman-teman cari tools yang mempunyai virtual loss. Oke, di luaran sana banyak lah. Intinya cari yang ada virtual lossnya ya, itu penting. Yang saya pakai biasanya adalah EasyV ya, yang saya biasa pakai. Tapi teman-teman nggak harus EasyV ya teman-teman ya. Intinya EasyV itu hanya salah satu tools dari banyak virtual loss. Oke, ini saya ingin contohkan di video ini EasyV. Di sini saya udah install EasyV ya, EasyV 1.0. Saya akan coba ulang
Gini, saya akan ambil kodenya dulu ya. Ambil kodenya dulu, saya pastekan di satu notepad lagi deh. Di sini ya, saya pastekan di sini. Nah, yang ini saya move to trace. Anggap aja saya belum punya EasyV nih. Oke. Cara mendapatkan EasyV, teman-teman bisa mencoba free trialnya. Saya sediakan caranya di deskripsi ya, deskripsi box di bawah video ini. Teman-teman bisa dapatkan free trialnya, kirim email. Nanti teman-teman akan dapatkan email balasan. Jadi gini, saya dapat balasan email berupa file TXT berisi kode random seperti ini. Ya, caranya tinggal di select all, lalu di copy, buka browser teman-teman, Di sini ada bookmark, tergantung browser teman-teman. Saya tampilkan di Opera ya ini ya, show bookmark bar. Ya, di sini ada bar kosong tampil. Saya klik kanan, add site. Di Chrome mungkin namanya berbeda, cuma intinya cara menambahkan bookmark di browser teman-teman. Kasih nama EasyV 1.0 Rico. Ini bebas teman-teman kasih nama. Sudah ada di sini, klik kanan, edit. Addressnya ini teman-teman hapus, pastekan kode random yang tadi, paste, save. Dan sudah selesai. Cara penginstalasian EasyV 1.0 semudah itu teman-teman, semudah copy paste. Oke. Sekarang cara menggunakannya bagaimana? Sebelum cara menggunakannya, teman-teman harus install. Kalau yang belum install, yang install VPN. Boleh yang free atau berbayar. Saya pakai Anonymous, ini free ya. Kenapa harus pakai ini? Karena di Indonesia itu website binary.com itu diblokir. Oke, binary.bot masih bisa dibuka tanpa VPN ya. Binary.bot aman. Tapi nanti EasyV akan membuka dua window. Satu binary.bot, window kedua adalah bot.binary.com. Window kedua ini yang membutuhkan VPN ya teman-teman. Makanya diinstal, install aja. Yang free atau berbayar silakan, bebas itu. Aktifkan VPN-nya. Lalu setelah aktifkan VPN, teman-teman buka akses website pertama adalah binary.bot. Oke, binary.bot ya teman-teman, bukan bot.binary.com atau bot.binary.me, bukan. Jadi hanya www.binary.bot itu yang teman-teman buka secara manual. Sisanya nanti akan otomatis dibuka oleh EasyV ya. Jadi pertama kali adalah buka secara manual binary.bot, itu kunci pertamanya. Oke, di enter. Nah, terloading seperti ini. Anggaplah saya bersihkan dulu, anggaplah kosong ya, teman-teman langkah selanjutnya load robotnya. Saya pakai notats yang tadi barusan yang kita buat. Oke, habis itu klik EasyV-nya, dia akan otomatis membuka. Jangan teman-teman buka manual bot.binary.com. Jangan gitu, nanti nggak akan terkoneksi dia teman-teman. Kalau secara otomatis gini, dia bisa terkoneksi secara otomatis juga. Oke, nah ini robot yang kemarin ya. Saya bersihkan lagi ya, Sudah terbuka window 2-nya. Saya load robotnya. Saya pakai robot yang sama, notats yang barusan kita buat. Lalu klik lagi EasyV-nya teman-teman. Teman-teman boleh ikuti instruksi ini. Klik OK. Setting target profit, setting stop loss di sini. Karena ini ada dua window, saya pisahkan supaya teman-teman bisa lihat kiri dan kanan. Saya minimize. Nah, di layar teman-teman di kiri itu adalah windownya slave, di kanan adalah windownya master nih. Di atas ini ada slave account sama master account, gitu ya. Slave account dan master account itu artinya slave account itu teman-teman bisa isi akun demo atau akun real. Master juga demikian, akun demo atau akun real. Ya, dua-duanya bisa. Lalu slave master itu bedanya apa? Slave itu pertama kali robot running mencari triggernya itu di slave. Setelah trigger terkena, maka buka posisi klik tombol ini secara otomatis di master. Yang klik ini siapa? Nanti EasyV akan klik otomatis. Jadi EasyV itu bukan robot ya teman-teman, hanya tools yang mengotomatisasi klik tombol run dan stop ya.
tomboran ini nih, nanti kan berubah jadi stop gitu. Nah, triggernya apa? Triggernya itu seperti teman-teman tahu, fungsinya EasyV utamanya adalah mengurangi level loss. Jadi misalnya teman-teman biasanya, bukan selalu ya, biasanya mengalami 4 kali loss berturut-turut, misalnya di rise fall atau di touch no touch segala macam. Teman-teman tumbalkan atau korbankan dua loss awal itu di slave di kiri. Jika terjadi, teman-teman tinggal setting gini, L atau double L gitu ya, double L. Jika terjadi 2 kali loss berturut-turut, maka akan pindah ke master. Oke. Jika masih terjadi loss lagi, berarti loss ini kan di slave. Ini di slave, open posisi masih loss lagi di master. Baru setelah itu win. Overall sudah 4 kali loss berturut-turut. Tapi karena 2 ini di slave, akun master teman-teman, entah itu real atau demo ya, akun master teman-teman yang sebelah kanan akan hanya mengalami 2 kali loss berturut-turut, setelah itu langsung win. Itu penting untuk mengurangi drawdown, teman-teman. Drawdown yang dalam itu kan paling dihindari, apalagi martingale ya. Oke. Dalam contoh ini saya testing single L ya. Artinya jika loss sekali di sini, EasyV akan memindahkan ini ke master. Oke. Ini pastikan aktif on-nya. Pastikan on aktifnya di sini. Saya klik. Oke, teman-teman perhatikan yang background berwarna hijau ini adalah window yang aktif. Artinya sekarang dia lagi di slave nih, teman-teman. Lagi di slave. Menunggu loss sekali terjadi baru ke sebelah kanan master. Oke, teman-teman perhatikan ya. Oke, di sini teman-teman perhatikan terjadi loss di sebelah kiri ini, teman-teman. Nih, sebelah kiri ini terjadi loss. Dia otomatis membuka di sebelah kanan ya. Ini teman-teman plus 9,3 kanan bawah, teman-teman perhatikan ya. Plus 9,3 artinya dia belum marti. Nah, teman-teman lihat di sini loss lagi yang kedua. Teman-teman perhatikan di kanan bawah, nanti kita lihat bariernya ya, teman-teman ya. Selanjutnya kan dia marti. Nah, ini plus 11,7. Berharap melebarkan si barrier, berharap tidak terkena. Kalau tidak terkena ya win, balik lagi. Kalau terkena dia marti lagi. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini langsung contoh layer 1, layer 2 di first hit nih. Jadi kejadiannya seperti ini ya, teman-teman ya. Pertama di sini kan win. Jadi dia nggak open posisi. Di sini loss sekali. Ya, loss sekali artinya loss pertama. Karena triggernya L, dia buka posisi di double L, buka posisi di master. Terjadi loss lagi, Ini loss yang kedua. Ya, loss yang kedua di master itu artinya loss kedua overall ini artinya loss 1 di master. Loss 1 di master artinya selanjutnya dia marti. Di marti dia laksanakan proteksi kedua, yaitu meningkatkan bariernya supaya probabilitas winnya lebih besar. Didapatlah ini 12 dan win di sini. Oke. Bagaimana kalau teman-teman tadi setting di sini double L. Jadi di sini loss 1, di sini loss 2. Loss 2 ini juga masih di virtual, teman-teman. Loss 2 masih di virtual. Teman-teman hanya dapatkan ini. Buy price-nya 1, profit loss-nya plus 0,2 ya, sekitar 20%. 0,2. Itu kalau teman-teman setting double L di sini. Lebih aman nggak? Ya, lebih aman. Double L lebih aman daripada L, triple L lebih aman daripada double L, 4L lebih aman daripada 3L, 10L lebih aman daripada 9L, demikian seterusnya. L1L lebih aman daripada tidak menggunakan virtual loss sama sekali. Jadi prinsip virtual loss adalah seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi sudah berasa ya, teman-teman ya. Sudah bagi teman-teman yang masih bingung, saya ulangi sedikit ya, biar teman-teman makin berasa. Pentingnya proteksi 1. Di sini tadi mengalami 2 kali loss berturut-turut. Tapi dengan virtual loss di akun master hanya mengalami 1 kali loss berturut-turut. Oke. Nah, di contoh berikutnya di sini ada 1 kali loss berturut-turut ditutup di master dengan win langsung. Jadi master tidak mengalami loss sama sekali di momen tadi ya, Itu proteksi pertama.
Oke, paham ya. Proteksi kedua, ternyata yang momen pertama tadi ini masih loss teman-teman. Teman-teman kalau nggak ada proteksi kedua, it's okay, nggak apa-apa, nggak harus ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman tetap marti 12 di sini, tapi bariernya tetap gitu, nggak berubah. Yang 9,3 jadi tetap 9,3, it's okay, nggak apa-apa. Tapi probabilitas winnya jadi tetap teman-teman, nggak bertambah sama sekali. Nah, itu yang kita coba modify dikit, geser dikit pemahaman itu. Oke, saya akan merubah bariernya supaya lebih aman, saya lebarkan sehingga probabilitas win-nya menjadi meningkat. Probabilitas win-nya menjadi meningkat di sini. Di sini saya dapat win. Meskipun yang 80% tadi juga tetap bisa win ya, tetap bisa. Cuma ini probabilitasnya lebih bisa lagi, lebih meningkat lagi. Ya. Bukan 100% aman ya, teman-teman ya. Mungkin di sini loss gak? Mungkin aja, mungkin. Kalau usaha kita, ya kan kita sudah berusaha melebarkan, tapi tetap terkena ya, mungkin aja terjadi. Dan dia akan marti lagi, Tapi percayalah teman-teman, yang teman-teman lakukan itu lebih aman daripada teman-teman tidak menggunakan proteksi sama sekali. Ya, percayalah, jika teman-teman loss, teman-teman yang lain yang tidak menggunakan proteksi akan loss lebih dahulu, akan loss jauh lebih dahulu ya, nggak usah diomongin lagi deh. Jadi seberapa lama teman-teman bisa bertahan di kontrak-kontrak ini, ya itu sangat menentukan sih. Apalagi martingale ya, satu level aja sangat menentukan ya. Mengurangi satu level loss di martingale itu sangat berpengaruh gitu teman-teman. Oke, kita lihat satu contoh terakhir ini ya. Ini loss yang pertama. Kita lihat di sini kalau loss yang kedua terjadi, dia proteksi kedua jalan. Nah, ini win, artinya dengan proteksi pertama aja udah selesai gitu ya. Proteksi keduanya udah siap nunggu nih. Tapi proteksi pertama sudah cukup membentengi gitu. Oke. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya yang mungkin masih terbatas ya teman-teman ya. Ada contohnya juga, silakan teman-teman kulik, silakan teman-teman lihat. Juga teman-teman yang mau cobain EasyV free trial, boleh silakan kirimkan email, caranya ada di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Oke, kita akan bahas lagi, kita akan ketemu lagi belajar binary bot di video berikutnya besok, setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah klik video ini. Salam sehat, salam sukses, amin.